Marah dulu Pak. Kalau ada Jelasin. Sony marah-marah Biasa toh. Ada apa jadi rapat dewan toh? Itu aja. jadi ini data itu BPK kan dapat dari laporan, mungkin dari yang lain-lain dari tidak pernah dan lain, sehingga bisa mengerti. Memang jujur ada dissenting opini yang berbeda di kalangan DPR, itu seringkali begitu. Tetapi ketika kita melakukan kita melakukan RDP, mereka paham dan mereka terima semua usul saran dan masukan ya, yang sesuai fakta-fakta ketika RDP ya, betul. Ya itu yang saya sampaikan di situ ya. Tapi intinya BPK tidak pernah melakukan audit langsung di PT Flowamor. Jadi BPK mereka audit ke Biro Ekonomi. Ya. Ya dok, Inspektorat AI tidak bisa masuk ke kita sejak kita memimpin karena apa? Kita tidak ada pernyataan modal. Kecuali kita menggunakan Itu. dana negara Ya. dan pemerintah daerah. Jadi kita pakai audit independen. Tiap tahun ada AKP ada, dan itu bukan AKP yang kita pakai tiap tahun dia pakai supaya kita bisa ngatur, enggak, kita Gantikan. buka bidding. Jadi kalau teman-teman dari tahun depan teman-teman punya teman di sini AKP bagus, tolong ikut bidding, kita bidding. Tapi kita dapat yang begini, saya waktu diminta Pak Gub cuma satu, jangan pencuri. Itu yang saya pegang. Karena kita kan kita nih di BUMD hampir sama kayak Pemprov, setengah ada di jaksa dan polisi dan lain-lain, pemeriksaan dan lain-lain. Itu yang kita jaga. Jadi begitu saya tambahkan lagi ini saya biar jelas teman-teman wartawan. Kita masuk posisinya insya ya, modal ya, kerugian akumulasinya itu sudah menggerus modal Pak, hanya sisa 300 juta tahun 2018 akhir. September, 23 September. Itu supaya teman-teman paham. Dan logikanya ini harusnya perusahaan sudah likuidasi. Itu saya sampaikan ke Dewan, Bapak Dewan. Kenapa? Karena komposisi modalnya dengan akumulasi kerugiannya sudah tidak relevan, sisa 300 juta. Kan gitu. Dan modal yang pemerintah provinsi punya itu sisa revaluasi aset. Itu tidak ada duitnya Pak, revaluasi aset. Jadi Pak punya tanah sekarang 10 tahun yang lalu dinilai kembali, nilainya kan naik. Duitnya nggak ada kan, asetnya kan tetap di Bapak. Nah itu ditambahkan sebagai istilah nggak ada Pak. Seperti itu satu. Yang kedua, berikutnya adalah terkait dengan setoran modal, setoran dividen. Nah di undang-undang itu udah jelas, perusahaan yang mengalami kerugian, ya toh, itu tidak diwajibkan untuk menyetorkan dividen. Seperti yang tadi Pak Dirok saya bilang, dan itu juga ditanyakan BPK, seperti itu loh. Karena siapa? Keuntungan Bapak yang tahun 2020 itu tidak bisa Pak disetorkan dividen. Ini versi undang-undang loh ya, itu jelas di undang-undang PT jelas. Karena apa? Harus menutupin akumulasi kerugian saya dulu dia, saldo labanya biar plus dulu. Tapi kan saya nggak mau, kan saya menunjukkan kinerja selama kita memimpin. Dengan Dewan Komisaris, dengan Dewan Direksi, kita bisa untung loh. Dan diketahui pada September waktu kita adu due diligence, ruginya 7 miliar. September itu kami waktu pertama kali menjabat, 2018 akhir kerugiannya 1,3 M. Dari 7 M 1,3 M. 2019 kita 13 juta rugi. Kenapa itu masih rugi? Kita store pajak Pak, ingat itu dicatat. Utang pajak 1,8 miliar. Itu ingat itu. Terus kenapa masih bisa untung tadi Ya. laporan BPK coba? Tadi kan ada temuan bahwa seharusnya untung 400. Nah, coba dijelaskan. Jadi kenapa ada dari 13 juta lalu BPK datang periksa ternyata masih untung 400. Itu masih ya, kalau Pak Fabi orang akuntansi pasti Pak Fabi mengerti. Ada beban-beban yang sudah dibebankan duluan ternyata tidak harus dibebankan. Seperti itu. Contoh kecil lah. Itu bukan ternyata uangnya ada di mana begitu. Tapi itu bisa saja
ada beban-beban yang seharusnya tidak perlu dibebankan di masa yang lampau. Jadi pas kita cek kembali, oh bisa saja seperti itu. Itu sebenarnya hanya administratif, bukan tiba-tiba, wah ini ternyata ada untung 400 nih, jangan-jangan uangnya dipakai atau dikemanakan. Tidak seperti itu juga. Nah, kira-kira seperti itu. Dan satu lagi Pak, bisa. tadi kan Pak Bayu bilang orang akuntansi nih, yang bisa mengeluarkan opini siapa Pak? Opini audit, udah itu aja pertanyaan saya. BPK. Nggak bisa Pak. Kantor akuntan publik. Akuntansi Ya. publik. Itu yang bisa berhak merubah, tolong rubah nggak benar, itu yang bisa mengoreksi Pak laporan keuangan titik. Seperti itu. Baik BPK, baik BPKP. Kalau seandainya bisa ngeluarin audit Pak, opini Pak, saya pakai BPK Pak, nggak perlu audit independen Pak. Ya, pakai BPK Jadi aja. kita lebih senang untuk pakai BPK atau inspektorat. Datang Maksudnya periksa opini gitu, ya. untuk laporan keuangan. Oh iya, Iya. melakukan audit. Lapor itu memang akuntan publik. Nah, makanya itu BPKP aja nggak bisa. Kalau bisa sih BPK nggak minta mereka BPKP. opini untuk pemeriksaan. Iya, kecuali ada audit investigasi. Masuk di dalam. Pajak aja nggak bisa kok. Udah diatur. Memang porsinya KAP itu, gitu loh. Itu Pak Fabi. Gitu loh. Jadi itulah pertambahan dari saya. Saya pikir sudah. Biar jelas. Biar terbuka toh.